Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febiana Perlia. Di sini saya mau menjelaskan tentang perusahaan penerbangan dan juga perusahaan pelayaran serta tarif PPh final dan brutonya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran adalah perusahaan pengangkutan jasa yang mengangkut penumpang maupun barang di area laut, sedangkan perusahaan penerbangan adalah perusahaan jasa pengangkut barang maupun penumpang di area udara. Keduanya sama-sama perusahaan jasa pengangkut yang memiliki izin khusus serta regulasi ketat terhadap pemerintahan dan lembaga internasional. Keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan perdagangan internasional. Oke, yang selanjutnya adalah tarif PPh yang dipotong atas penghasilan perusahaan pelayaran dan juga penerbangan. Di sini kita harus tahu dulu dasar hukumnya. Yang pertama adalah UU nomor 36 tahun 2008 dan perubahannya adalah UU HPP tahun 2021. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan terkait oleh pemotongan PPh final atas pelayaran dan juga penerbangan. Oke, selanjutnya peredaran bruto yang diperoleh perusahaan pelayaran dikenakan PPh final. Yang pertama, pelayaran di dalam negeri dikenakan 1,2% dari peredaran bruto, sedangkan perusahaan pelayaran luar negeri dikenakan 2,6% dari peredaran bruto, dipotong oleh yang membayar. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan jasa konstruksi adalah badan usaha yang bergerak di bidang infrastruktur sarana dan prasarana seperti pembangunan jembatan, jalan, dan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Bisnis konstruksi sangat berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan nasional. Contohnya perusahaan jasa konstruksi di Indonesia yaitu PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, dan PT Adikarya. Karakteristik perusahaan jasa konstruksi ada 4, yaitu yang pertama penuh ketidakpastian. Perusahaan jasa konstruksi adalah salah satu perusahaan yang risikonya sangat tinggi serta labanya rendah. Yang kedua, pasar yang dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi sangat dipengaruhi oleh pembeli. Yang ketiga, ada budget dan jadwal yang fluktuatif. Anggaran proyek dan jadwal pengerjaan cenderung berubah-ubah. Dan yang terakhir, ada wajib menerapkan K3. Sebagai perusahaan yang menggunakan alat berat, mereka wajib menerapkan K3 untuk keamanan dan keselamatan para pekerja. Selanjutnya, dasar hukum tarif yang dipotong atas penghasilan perusahaan jasa konstruksi, yaitu Undang-Undang PPh dan PP nomor 51 tahun 2008, JO PP nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Berlaku PPh final atas penghasilan dari perusahaan jasa konstruksi. Kemudian, ketentuan tarif PPh final jasa konstruksi. Ada 3 ketentuan. Yang pertama, jasa pelaksana konstruksi. Penyedia yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan 2% dari penghasilan bruto, sedangkan yang tidak dikenakan 4% dari penghasilan bruto. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan konstruksi. Penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan 4% dari penghasilan bruto, sedangkan yang tidak 6% dari penghasilan bruto. Yang ketiga, pekerjaan konstruksi terintegrasi. Yang memiliki sertifikat badan usaha dikenakan 2% dari penghasilan bruto, sedangkan yang tidak dikenakan 4% dari penghasilan bruto. Kesimpulannya, perusahaan jasa konstruksi merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional, namun juga memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi. Dalam aspek perpajakan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh final sesuai ketentuan PP nomor 51 tahun 2008. JO PP nomor 40 tahun 2009 dengan tarif yang berbeda tergantung pada jenis jasa dan kepemilikan sertifikat badan usaha. Perusahaan dengan SBU dikenakan tarif lebih rendah karena telah memenuhi standar profesional dan terdaftar resmi di LPJK, sedangkan tanpa SBU dikenakan tarif lebih tinggi. Dengan demikian,
Keputusan terhadap regulasi dan verifikasi usaha menjadi faktor penting dalam menentukan kewajiban pajak serta kredibilitas perusahaan di bidang jasa konstruksi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.